Keuskupan Amboina adalah keuskupan sufragan dari Keuskupan Agung Makassar yang meliputi wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Luas wilayah Keuskupan Amboina adalah 78.986 km persegi yang berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Keuskupan Amboina memiliki 10 kevikepan, yaitu Kevikepan Kota Ambon, Kevikepan Kota Tual, Kevikepan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Kevikepan Kei Besar, Kevikepan Kei Kecil, Kevikepan Kepulauan Aru, Kevikepan Pulau Seram, Kevikepan Pulau Buru, Kevikepan Talimas, dan Kevikepan Maluku Utara. Keuskupan Amboina memiliki 56 paroki, 8 kuasi paroki, dan 276 stasi dengan jumlah umat 116.274 jiwa. Pelayanan kepada umat dilakukan oleh 133 imam yang terdiri dari 108 imam diosisa, 20 imam MSC, dan 5 imam SVD, serta biarawan-biarawati dari Tarekat TMM, PBHK, DSY, YMY, ALMA, dan Frater CMM. Pada awalnya Keuskupan Amboina didirikan sebagai Prefektur Apostolik Nugini Belanda pada tanggal 22 Desember 1902. Kemudian memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Batavia dan ditinggalkan menjadi Vikariat Apostolik Nugini Belanda pada tanggal 29 Agustus 1920 yang berganti nama menjadi Vikariat Apostolik Amboina pada tanggal 12 Mei 1949. Pada tanggal 3 Januari 1961 menjadi Keuskupan Amboina. Keuskupan Amboina telah dipimpin oleh 5 orang uskup. Monsinyur Yohanes Arts MSc adalah uskup pertama Keuskupan Amboina. Uskup kedua Monsinyur Yakobus Gren MSc. Uskup ketiga Monsinyur Andreas Sol MSc. Uskup keempat Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc dan saat ini digembalakan oleh Monsinyur Seno Ngutra. Monsinyur Seno Ngutra adalah putra asli Keuskupan Amboina dari Desa Waur, Kabupaten Maluku Tenggara. Monsinyur Seno diangkat menjadi uskup Amboina pada tanggal 8 Desember tahun 2021 dan ditahbiskan pada tanggal 23 April dengan mengambil moto Duc in altum atau bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Arah dasar Keuskupan Amboina adalah mewujudkan Gereja Keuskupan Amboina yang mandiri pada tahun 2043. Setelah ditabiskan menjadi uskup, Monsinyur Seno Ngutra mulai mengembangkan berbagai karya pastoral yang langsung menyentuh masyarakat dan umat Katolik di Keuskupan Amboina. Dalam bidang pendidikan, Bapak Uskup memberikan beasiswa kepada awam Katolik, mendirikan yayasan perguruan tinggi Katolik, mendirikan kolese di Pulau Buru, dan pengkaderan awam-awam Katolik melalui bidang pendidikan. Dalam karya kesehatan, Bapak Uskup berusaha untuk mengembangkan rumah sakit milik Keuskupan Amboina dengan menambah tenaga dokter ahli, meningkatkan fasilitas di rumah sakit Keuskupan dengan alat-alat kesehatan yang modern. Karya sosial Keuskupan Amboina antara lain panti asuhan dari anak-anak daerah pinggiran. Selain bidang-bidang yang disebutkan, karya pastoral Keuskupan Amboina juga dilaksanakan oleh komisi-komisi pada Pusat Pengembangan Karya Pastoral, misalnya pengembangan sosial ekonomi umat melalui pelatihan-pelatihan dan gerakan menanam serta koperasi kredit union. Umat Katolik Keuskupan Amboina terdiri dari beberapa etnis, antara lain Kei, Tanimbar, Aru, dan beberapa etnis dari daerah lain yang sudah bersatu dengan orang-orang Maluku, antara lain Nusa Tenggara Timur, Jawa, Sulawesi, Tionghoa, dan lainnya. Salah satu keunikan dari budaya atau kekayaan liturgi yang mempengaruhi keuskupan adalah inkulturasi budaya dan kesenian lokal, baik bahasa, lagu, tari-tarian, serta ornamen-ornamen budaya lokal. Dampak positif Pesparani yang semakin mengumat menjadi salah satu pendorong meningkatnya peran atau partisipasi umat dalam liturgi.
Keuskupan Amboina memiliki satu seminari tinggi tempat pembinaan lanjut calon imam Keuskupan Amboina yang sudah menyelesaikan tahun orientasi. Satu buah seminari tahun orientasi untuk pembinaan calon imam diosesan, satu seminari menengah setingkat SMA, satu seminari menengah KPA, dan 6 seminari setingkat SMP. Prinsip dan misi menjadi garam dan terang, menjadi teladan, dipegang teguh dan diwujudkan secara nyata, terutama di tengah-tengah mayoritas umat beragama lain. Perhatian dan dukungan terhadap seminari, panggilan imamat dan hidup membiara tak pudar di tengah-tengah pengaruh zaman modern kini. Bahkan ada tren pertumbuhan pesat, terutama panggilan imamat, perhatian dan dukungan terhadap seminari. Kesulitan utama yang dihadapi oleh Keuskupan Amboina adalah wilayah keuskupan yang luas dan terdiri dari pulau-pulau. Pelayanan ke beberapa paroki dan stasi sangat mengandalkan transportasi laut dan harus menunggu musim yang aman untuk berlayar. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Bapak Uskup memiliki program perutusan katekis volunteer Keuskupan Amboina. Para katekis volunteer ini diutus ke paroki-paroki pinggiran untuk membantu uskup dan para imam dalam pelayanan kepada umat. Visi dan misi Keuskupan Amboina sampai 2043 adalah kita mencapai gereja Keuskupan Amboina yang mandiri. Mandiri pertama tentunya dalam hal tenaga, sarana prasarana, finansial, tetapi terlebih adalah iman umat itu sendiri. Dan untuk mencapai cita-cita luhur ini, maka tim sinode telah memetakan dalam periode 4 tahunan menuju pada tahun 2043 itu. Karena itu sekarang kita memasuki tahapan pertama 2023 sampai 2027. Dalam tahapan ini kita memulai dengan Muspas di Gonzalo dan kita merumuskan tema yang begitu bermakna, yakni berjalan bersama. Dalam jalan bersama ini kita diingatkan bahwa kita hanya bisa berjalan bersama ketika kita dapat duduk bersama, dan kita tidak sekadar hanya berjalan bersama tetapi harus berbuat bersama. Karena itu, pada momen yang berbahagia ini, selaku Uskup Keuskupan Amboina, kepada seluruh umat yang ada di keuskupan ini, saya menghimbau. Pertama-tama, marilah kita memperteguh dan memperkuat iman kita lewat pengetahuan kita tentang iman kekatolikan, tapi juga dalam praktek sebagai orang Katolik dalam kehidupan menggereja, baik itu devosi-devosi maupun dalam doa-doa. Kedua, tentunya kita menerima sosialisasi hasil sinode yang akan menjadi pedoman bagi seluruh umat Keuskupan Amboina untuk berjalan dan berbuat bersama. Ketiga, tentunya perlu ada kerendahan hati dari kita semua untuk saling mengingatkan, menerima kritik dan saran demi perbaikan, demi kemajuan. Dan terakhir, semuanya itu harus ditempatkan dalam konteks iman, rasa cinta kita akan Tuhan, juga akan gerejanya. Ketika ada cinta di sana, walaupun jalan berliku, pasti dalam jalan bersama kita dapat berbuat bersama. Dalam berbuat bersama, kita dapat melayani bersama. Karena roh yang menguatkan kita hanya satu, yakni Roh Kudus. Salam Duk in Altum, satu cinta, 1000 senyum. Satu cinta, 1000 senyum.